Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Bu Hafsa di pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Kali ini kita akan belajar tentang seni budaya. Teman-teman sudah tahu kan? Apa ya? Betul, ada yang sudah bisa nebak sepertinya. Tarian, kita akan belajar tarian. Teman-teman sudah tahu kan, tarian itu ada banyak. Ada tari daerah, ada tari yang berasal dari gerak keseharian, juga tari yang berasal dari gerak alam. Apa ya contohnya? Betul, gerakan meniru pohon. Pohon adalah benda alam, juga termasuk benda padat. Ya, pohon kan keras ya, kalau dipegang batangnya keras. Daunnya juga padat meskipun dia lembut. Rantingnya juga keras, akarnya keras. Termasuk benda padat. Pohon juga makhluk hidup yang bisa bernafas, bisa berkembang biak, menghasilkan buah, menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari pohon. Tapi berbeda dengan manusia yang bisa berjalan kemana-mana. Pohon tidak bisa berjalan kemana-mana. Tapi pohon bisa bergerak tertiup angin. Ya, ketika tertiup angin, pohon itu bisa bergerak. Apa aja yang bergerak? Daun-daunnya bergerak ketika tertiup angin. Buah dan bunganya juga berayun-ayun ketika tertiup angin. Buahnya bergoyang-goyang di ranting. Ding 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 ding, ketiup angin dia. Kemudian rantingnya juga bisa bergerak. Ranting yang kecil-kecil yang di ujung-ujung ya, yang ada daunnya bisa bergerak. Seperti ini gerakannya. Ya, nah teman-teman tahu tidak berbagai jenis pohon? Ada pohon apa aja? Banyak ya, pohon buah-buahan, pohon mangga, pohon pisang, pohon jambu, ya. Nah, contohnya lagi yang bisa digunakan sebagai tarian, pohon cemara. Tahu lagunya pohon cemara? Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing. Sekarang bukan belajar menyanyi, kita lanjutnya nanti kapan-kapan ya. Nah, pohon cemara seperti ini. Daunnya bentuknya seperti segitiga ya, seperti kerucut. Contohnya pohon yang berkayu keras. Pohon apa? Pohon mangga. Nah, pohon mangga, karena pohon mangga berkayu keras, batangnya yang besar, itu diam, tidak bisa bergerak. Yang bergerak hanya ranting, daun, dan buahnya. Kalau pohon bambu, teman-teman ada yang tahu pohon bambu? Pohon bambu bergerak sama batang-batangnya, sama badan-badan kita bergerak. Pohon bambu. Kenapa pohon bambu bisa bergerak, Bu, kalau ketiup angin? Iya, karena batang bambu tidak keras ya. Dia kalau ketiup angin masih bisa bengkok. Udah bengkoknya karena kan pohon bambu nggak besar ya. Paling segini nih. Ih, lingkarannya pohon bambu. Nah, kalau yang kecil segini. Kalau yang lebih kecil lagi, nggak kelihatan. Kalau yang besar pohon bambu, ya paling segini ya. Bulatannya. Wah, bulatan tangannya Bu Hafsa tidak sempurna. Ya, pokoknya bulat gitu ya. Ceritanya bulat. Ding. Tapi tidak sebesar pohon mangga ya. Pohon mangga sampai bisa kita peluk. Jadi pohon mangga keras batangnya, tidak bisa bergoyang. Kalau pohon bambu bisa sama badan-badannya bergoyang. Gerakan tersebut bisa dipakai sebagai gerakan tarian.
Senam tari juga bisa dengan hitungan supaya lebih berirama. Bisa juga ditambahkan lagu. Yuk kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada lagi gerakan alam. Gerakan apa ya? Selain pohon, apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Iya, betul sekali. Gerakan burung. Burung yang terbang bisa kita tiru gerakannya sebagai tarian. Nih, gimana ya burung yang terbang? Burung mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kalau burung elang suka ada bunyi-bunyinya. Nah, selain tangannya yang bergerak, burung bukan tangan. Selain sayapnya yang bergerak, kakinya juga bergerak-gerak mencari mangsa. Nah, ketika burung terbang di udara, di langit, dia sambil melihat ke bawah, melihat ke daratan, ke pohon, ke tanah. Ada yang bisa aku makan nggak ya? Ada cacing enak tidak ya? Nah, ketika burung itu terbang, dia sambil melihat mangsa. Dia melihat hewan-hewan yang tidak berhati-hati. Dia melihat hewan-hewan yang kelihatannya enak. Ada cacing, serangga yang burung cari. Ada apa? Tikus dicari sama burung. Mana makanan enak aku? Mana makanan enak aku? Cari. Kakinya bergoyang-goyang. Siap. 1, 2, 1, 2. Siap. Cakarnya panjang. Ketika dia melihat, wah, itu santapanku. Dia terbang ke bawah menukik. Tahu gerakan ketika elang menukik? Cepat ya. Dia mencari mangsa. Ditangkap pakai kakinya yang sigap. Itu dia kenapa gerakan burung selain sayapnya yang bergerak-gerak dikepakkan, kakinya juga bergerak-gerak. Karena dia bersiap-siap untuk menangkap mangsa, menangkap makanannya. Ya, gini gerakan burung. Dari bawah ketika mau terbang hingga di dahan, dia jongkok dulu di dahan. Tangannya siap, sayapnya siap, kakinya di dahan. Nah, ketika sudah siap untuk terbang, bangun. Dia bersiap untuk terbang. Nah, kemudian dia terbang. Terbang, kakinya diangkat. Dia siap berterbang jauh. Kemudian dia menikmati terbangnya. Ya, begitu gerakan burung yang terbang dan mencari mangsa. Iya. Gerakan burung juga bisa dijadikan tarian dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, bisa semua nih di rumah. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah tahu ya gerakan alam, gerakan pohon dan jenis-jenis pohonnya juga. Ada gerakan burung dan cara memangsanya juga yang bisa dijadikan sebagai gerakan tarian. Boleh diiringi dengan musik, boleh dengan hitungan saja. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk mencoba di rumah. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Boleh mau
mempraktekkan gerakan tumbuhan? Silahkan. Boleh juga mempraktekkan gerakan hewan? Boleh. Gerakan tumbuhannya misalnya pohon, atau gerakan hewannya misalnya burung. Nah, silahkan dipraktekkan salah satu ya di rumah. Kemudian direkam dan dikirimkan ke bu gurunya masing-masing. Selamat belajar menari teman-teman. Selain membuat kita menjadi bahagia karena menari dengan iringan lagu atau dengan hitungan, dan juga dengan teman-teman ataupun dengan adik kakak dan ayah bunda, juga menari membuat tubuh kita jadi sehat karena tubuh kita bergerak. Ya, sekarang kan penting nih untuk kita menjaga kesehatan dan stamina supaya tetap fit. Silahkan mencoba di rumah, bersama adik kakak boleh, bersama ayah bunda juga boleh. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.